Dulu orang tuaku pernah bilang, kalau belum punya pekerjaan tetap, aku tidak boleh untuk punya pacar dulu. Tapi diam-diam aku langgar larangan orang tuaku itu. Aku pernah punya pacar sebelum punya pekerjaan. Malah aku berpacaran sewaktu masih di SMA. Waktu itu aku terpesona dengan kecantikannya. Dia beda dengan teman-temanku cewek yang lain. Selain cantik, dia juga pintar. Kebetulan aku dulu juga satu kelas dengannya. Bangkunya bersebelahan dengan bangkuku. Jadi aku setiap hari bisa dekat dengannya. Namanya Nuri, anak orang kaya. Aku sangat mencintai dan menyayangi dia. Begitupun sebaliknya, dia juga begitu sayang dan cinta sekali dengan diriku. Tapi aku selalu berpesan kepada Nuri, kalau orang tuaku tidak boleh tahu tentang hubungan ini. Pada suatu hari, aku ditelepon oleh Nuri agar aku supaya datang ke rumahnya. Ada persoalan penting. Tanpa pikir panjang, aku segera datang ke rumahnya dengan mengendarai motor metik berwarna putih kesayanganku. Setelah 2 menit perjalanan, aku pun sampai di rumah Nuri. Tapi aku lihat kok kayaknya sepi. Aku pencet bel rumahnya. Tak berapa lama keluarlah Nuri. Aku pun diajak masuk ke rumahnya. Dia bilang kalau dia lagi di rumah sendiri. Keluarganya baru keluar kota menjenguk salah satu saudaranya yang lagi sakit. Dan Nuri disuruh jaga rumah. Setelah itu aku dibuat kaget olehnya. Tanpa ada apa-apa, dia langsung memelukku dengan begitu erat. Dia berbisik mengajakku untuk melakukannya. Itulah kisahku yang dulu pernah terjadi padaku. Sekarang aku sudah putus dengan Nuri. Saat ini aku jomblo dan sedang kuliah. Namaku Rudi, umurku 21 tahun. Aku masih kuliah di kampus swasta di kotaku. Karena jarak dari rumah dekat, aku pun tidak ngekos. Aku laju setiap hari. Aku anak tunggal, kedua orang tuaku sudah meninggal bersamaan saat kecelakaan tahun kemarin. Sedih aku kalau keingat kecelakaan itu. Sekarang aku tinggal dengan tanteku, adik dari ibu. Namanya Tante Mirna. Dia seorang janda. Suaminya meninggal 5 tahun yang lalu. Tante Mirna mempunyai 2 orang anak perempuan. Semua sudah menikah dan ikut tinggal dengan suaminya. Jadi Tante Mirna tinggal sendiri. Tapi sekarang ada aku yang menemani. Usia Tante Mirna 48 tahun. Biarpun usia sudah hampir setengah abad, Tante Mirna masih modis dan cantik. Kulitnya mulus, wajahnya ayu dan halus. Tante Mirna rajin perawatan karena dia banyak uang. Tante memiliki usaha salon yang cukup maju. Tak cuma satu, dia memiliki beberapa cabang. Otomatis karyawannya juga banyak. Usahanya ini dirintis sejak masih muda. Berbagai cobaan sudah dia lalui. Tante Mirna orangnya pekerja keras, ulet, tidak pernah menyerah. Dia selalu melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Aku juga salut dengan Tante Mirna.
Biarpun kaya, dia tidak punya pembantu. Untuk pekerjaan rumah, dia kerjakan sendiri. Mulai menyapu, nyuci, ngepel, setrika, dia kerjakan sendiri tanpa malu dan tanpa gengsi. Aku pun juga ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah itu. Dia mengajariku bagaimana melakukannya. Malam itu jam 1 malam, aku terjaga dari tidur. Rasanya lapar banget perut ini. Aku pun keluar kamar dan menuju dapur untuk mencari camilan. Saat melangkah menuju dapur, aku melewati kamar Tante Mirna. Pintunya agak terbuka sedikit. Samar-samar aku mendengar suara tante, dan suara itu agak aneh. Aku coba intip dari balik pintu. Betapa kagetnya aku melihat Tante Mirna sedang melakukan kebutuhan batinnya sendiri. Aku lihat semua itu terpampang nyata di depan mataku. Aku hanya bisa menelan ludah, sementara timunku jadi berdiri. Tanganku pun refleks memegangnya. Setelah 10 menit aku melihat itu semua, malah celanaku basah. Aku pun bergegas balik ke kamar lagi, langsung rebahan di kasur sambil memikirkan hal yang barusan terjadi. Seumur hidupku baru kali ini aku melihat kemolekan seorang wanita, dan itu tanteku sendiri, Tante Mirna. Keesokan harinya aku sarapan bareng dengan Tante Mirna. Dia berkata, "Rudi, semalam kamu ngapain? Aku lihat loh kamu ngintip tante, kok gak masuk aja?" Aku pun kaget setengah mati. "Ya maaf tante, semalam tidak sengaja. Aku lihat pas mau ke dapur, kataku terbata-bata." "Ya udah gak apa-apa. Sebagai hukumannya nanti malam kamu tidur di kamar tante ya," ucap Tante Mirna sambil tersenyum. Setelah selesai sarapan, aku pamit ke tante dan bergegas ke kampus sambil berpikir apa yang akan terjadi nanti malam ya kalau aku di kamar Tante Mirna. Dan hari itu pun mulai gelap. Aku semakin deg-degan. Tante Mirna sudah memanggilku. Aku langsung menuju kamar tante. Jantungku semakin kencang berdetak. Aku melihat Tante Mirna berbaring di tempat tidurnya. "Ayo sini Rudi, tolong pijitin tante, badan tante capek sekali," ucap Tante Mirna. Aku pun melangkah mendekati tante. Aku melihat kulit tante tanpa keriput. Aku mulai mijit dari kakinya. "Kamu pernah begini belum Rudi?" tanya Tante Mirna. "Belum tante, aku belum punya pacar kok." Aku bohong pada tante, padahal aku pernah melakukannya. Tante Mirna pun bangun dari tidurnya. Dia memegang tanganku dan jantungku berdetak tak karuan. Malam itu aku diajari Tante Mirna bagaimana menikmati surga dunia. Pengalaman pertama bagiku, dan ini dengan tanteku sendiri, Tante Mirna. Semenjak itulah malam-malam berikutnya kita sering melakukannya. Baik aku dulu yang minta ataupun tante dulu yang minta. Ini berjalan selama 3 tahun. Setelah lulus kuliah aku bekerja dan aku kenal dengan wanita yang bernama Angel. Aku pun menikah dengan Angel dengan menutup rapat-rapat rahasiaku dengan Tante Mirna.